Selamat siang Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan latihan atau soal latihan untuk seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Kita fokus atau kita bahas kali ini pada soal-soal pedagogiknya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu terkait pertama, kedisiplinan, B. Sumber belajar, C. Strategi pembelajaran, D. Tempat, dan E. Model. Kita fokus yaitu blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pelajaran. Di antaranya blended itu yaitu campuran atau penggabungan, dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu terkait dengan kedisiplinan, sumber belajar, C. Strategi pembelajaran, D. Tempat, dan E. Model. Maka yang menjadi jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Kita masuk ke soal berikutnya. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman melalui A. Memberi kebebasan kepada peserta didik untuk membuat jadwal belajar, B. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas, C. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat berdiskusi secara online, D. Kegiatan belajar yang dapat didesain menjadi lebih menarik dan interaktif, E. Mengkomunikasikan kepada guru lain. Pembelajaran menggunakan blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas pada peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar melalui A. Memberi kebebasan kepada peserta didik untuk membuat jadwal belajar. Jadi pembelajaran menggunakan blended learning meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam memperoleh pengalaman belajar melalui memberi kebebasan kah, perluas jangkauan, memfasilitasi, menjadi lebih menarik, atau menggunakan kepada lain. Maka jawabannya adalah B. Jadi artinya kalau blended learning itu atau sistem pembelajaran atau pola belajar dengan cara campuran atau penggabungan, misalnya dia online dan offline. Jadi sumber belajarnya tidak terbatas pada ruang kelas, melainkan juga bisa menggunakan media internet dan yang lainnya. Masuk ke soal berikutnya. Layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form, dan spreadsheet pada layanan software as a service, di mana pengguna tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan. Disebut A. Microsoft, B. Adobe Suite, C. Adobe Creative Cloud, D. Google Drive, dan E. PowerPoint. Layanan penyimpanan berkas, jadi ini hampir semua mirip-mirip. Tapi yang pasti untuk penyimpanan itu bukan Microsoft, bukan PowerPoint. Adobe Suite juga bukan. Namun ketika disebutkan di sini tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan, maka yang tepatnya adalah D atau C. Jawabannya adalah C. Yang bukan aplikasi adalah dia Google Drive. Maka jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal berikutnya.
Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah berikut ini kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah A. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Keterampilan khusus, pengambilan keputusan, belajar mandiri. Maka jawabannya adalah C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. Kita masuk ke soal berikutnya. Berikut merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21. Pergeseran atau penyesuaian peran guru. Kecuali. Ini jangan lupa Bapak Ibu. Hati-hati dengan kata kecuali ini. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. Kemudian B. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment per learning. D. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri diri secara berkelanjutan. E. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflective practitioner. Maka kita uji satu persatu Bapak Ibu. Berikut pergeseran atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad ke-21. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning, benar. Ini benar. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif, ini juga benar. Kemudian mengutamakan penilaian hasil belajar, ini diragukan. Kenapa fokus pada penilaian hasil belajar, bukan pada proses? Namun kita uji yang lain. D. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri berkelanjutan, iya benar. Kemudian memiliki kebiasaan untuk refleksi, iya benar. Maka jawabannya adalah C. Karena adanya. Kita masuk ke soal berikutnya. Seseorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri, disebut menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri, disebut A. Keterampilan merumuskan tujuan belajarnya. B. Keterampilan proses informasi. C. Keterampilan khusus yang efektif. D. Keterampilan bersifat umum. E. Keterampilan menarik kesimpulan. Maka jawabannya adalah fokus ke menemukan strategi kognitif yang tepat. Maka jawabannya adalah A.
keterampilan merumuskan tujuan belajarnya. Oke. Demikian dulu untuk latihan soal-soalnya. Namun perlu saya ingatkan Bapak Ibu, tetap ketika belajar nanti harus lebih cepat sehingga Bapak Ibu harus banyak latihan ya. Itu saja, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.